lagi ke channel Geogo Channel. Kita akan membahas lagi soal-soal yang berkaitan dengan geografi. Kali ini kita bahas soal UTUL UGM tahun 2019. Kita langsung aja bahas dari soal yang pertama. Analisis yang dapat digunakan untuk mencari rute paling efektif pada SIG adalah titik-titik. A. Overlay, B. Network, C. Matching, D. Classification, E. Buffer. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu dulu SIG itu adalah Sistem Informasi Geografis. Kemudian, kata kunci yang ditanyakan pada soal ini adalah rute paling efektif. Jadi kita harus tahu dulu pilihan dari yang A sampai yang E masing-masing itu artinya apa. Kita mulai dari yang A, overlay. Dalam SIG, overlay itu adalah tumpang susun peta yang mana nanti akan menghasilkan sebuah peta baru. Kemudian yang B ini network. Network ini berkaitan dengan jaringan. Kemudian yang ketiga atau C adalah matching. Di sini matching itu nggak ada kaitannya dengan SIG. Kemudian yang D, classification. Ini adalah pengelompokan data. Kalau di SIG itu biasanya ada data atribut, seperti itu contohnya. Kemudian yang E, buffer. Ini adalah berkaitan dengan zona geografis, biasanya untuk menentukan zona aman, misalnya dari banjir, misal 10 meter dari bibir sungai, seperti itu. Nah, kira-kira jawaban yang paling tepat itu yang mana? Dari penjelasan yang kita sudah bahas tadi. Oke, jadi ini jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, network, berkaitan dengan jaringan. Jaringan di sini dalam soal berkaitan dengan mencari rute paling efektif. Gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti ya. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Ini juga soal UTUL UGM tahun 2019. Contoh mitigasi struktural untuk mengurangi resiko bencana adalah titik-titik. A. Membangun masyarakat sadar bencana. B. Merancang jalur evakuasi. C. Merancang tayangan tentang penyelamatan dari bencana. D. Membangun jaringan sukarelawan penanggulangan bencana. E. Membangun sistem pelatihan tanggap bencana. Jadi sebelum kita menjawab soal ini, kita harus tahu kata kunci terlebih dahulu. Di sini kata kuncinya adalah mitigasi struktural. Jadi mitigasi struktural itu adalah kegiatan berupa membuat infrastruktur penunjang mitigasi. Nah, kira-kira dari pengertian ini kita bahas soal yang tadi, kira-kira jawabannya yang mana? Membuat infrastruktur untuk mengurangi risiko bencana. Kalau yang A, ini tidak ada pembuatan infrastruktur, di sini hanya membangun masyarakat sadar bencana. Kemudian yang B, merancang jalur evakuasi. Ini bisa dikatakan pembuatan infrastruktur ya teman-teman. Jadi kita bisa simpan dulu jawaban yang B. Kemudian yang C, merancang tayangan tentang penyelamatan dari bencana. Ini hanya merancang tayangan saja, tanpa adanya pembuatan infrastruktur. Jadi jawaban yang C ini kurang tepat.
Kemudian yang D, membangun jaringan sukarelawan penanggulangan bencana. Di sini juga tidak berkaitan dengan mitigasi struktural karena mitigasi struktural tadi adalah pembuatan infrastruktur. Kemudian jawaban yang D ini kurang tepat juga ya. Kemudian yang E, membangun sistem pelatihan tanggap bencana. Nah, di sini tidak termasuk mitigasi struktural karena tidak membuat infrastruktur. Di sini hanya membangun sistem pelatihan tanggap bencana. Jadi jawaban yang E ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, merancang jalur evakuasi. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Kita akan ketemu lagi selanjutnya untuk membahas soal-soal yang berkaitan dengan ujian masuk PTN. Jangan lupa teman-teman bisa subscribe channel ini, kemudian berikan like, nyalakan lonceng, kemudian komen, dan tentunya share ke teman-teman.